pujian Selamat Pagi Bapak. Tak pernah
baik ya. Adik-adik, kita udah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita angkat pujian pertolongan. Kita percaya ya, Tuhan sudah kawal hidup kita, menjaga hidup kita setiap hari, setiap waktu. Kau
Kiranya semuanya itu Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami layak Tuhan untuk menerima berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memakai kami dengan benar. Biarlah kiranya Tuhan pakai kami menjadi pelaku dari firman. Terima kasih Tuhan buat semua keadaan yang terjadi saat ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, kita bertemu kembali dalam ibadah online Abi Raja Wali. Minggu ini kita akan membahas mengenai Abraham. Firman Tuhan terambil di Kejadian 12 dan Kejadian 13. Super kebenaran hari ini adalah aku telah menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Adik-adik nanti bisa membaca kisahnya lebih lanjut di Kejadian 12 dan Kejadian 13. Kalina ingin membagikan ada 3 hal mengapa Abraham bisa menerima yang terbaik dari Tuhan. Yang pertama adalah Abraham taat akan perintah Tuhan. Adik-adik bisa baca di Kejadian 12 ayat pertama dan keempat. Kalina akan bacakan Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari senegrimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, yang pertama kenapa Abraham bisa menerima segala yang terbaik dari Tuhan adalah Abraham taat dengan perintah Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 dan ayat yang keempat bahwa Tuhan memberikan perintah kepada Abraham untuk pergi ke suatu tempat yang akan ditunjukkan. Tapi Tuhan tidak memberitahukan secara pasti kemana Abraham harus pergi. Abraham taat akan perintah Tuhan dan dia membawa seluruh anggota keluarganya termasuk Lot untuk ikut bersama-sama dengan dia pergi ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Yang kedua, kenapa Abraham bisa menerima segala yang terbaik dari Tuhan adalah Abraham percaya dengan janji Tuhan. Kita bisa baca di Kejadian 12 ayat yang kedua dan ketiga. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, kalian lihat di sini bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham di ayat yang kedua dan ketiga bahwa dia akan memberkati Abraham menjadi suatu bangsa yang besar. Padahal saat itu Abraham belum mempunyai keturunan, tapi Abraham percaya akan janji Tuhan. Jadi yang kedua adalah Abraham percaya akan janji Tuhan walaupun Abraham belum melihat bahwa itu akan terjadi atau akan ada tanda-tanda terjadi. Tapi dia tetap percaya akan janji Tuhan. Yang ketiga, mengapa Abraham bisa menerima yang terbaik dari Tuhan adalah Abraham cinta damai. Dia tidak suka akan permusuhan. Kalian bisa baca di Kejadian 13. Di Kejadian 13 itu topiknya mengenai Abram dan Lot berpisah. Jadi waktu Abram pergi, dia membawa Lot. Selama dalam perjalanan, Tuhan memberkati Abraham sehingga hartanya bertambah semakin banyak. Nah, pada saat hartanya bertambah banyak, ternaknya semakin banyak, gembala Abraham dan Lot itu bertengkar. Karena apa? Mereka memperebutkan rumput dan air untuk memberi makan ternak-ternak mereka. Nah, mereka memperebutkan hal itu. Sehingga Abraham datang kepada Lot dan bilang, ini kan negeri terbuka luas, kamu pilih dulu kemana kamu mau pergi. Kalau kamu ke kiri, aku akan ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku akan ke kiri. Padahal Abraham adalah pamannya Lot, tapi dia memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih lebih dahulu mau yang mana. Dan Lot memilih yang terbaik menurut pandangan Lot waktu itu. Dia memilih kota Sodom yang menurut pemandangan dia itu adalah lebih subur, lebih banyak airnya, lebih banyak rumputnya. Abraham tidak berkeras, dia mengalah. Ya udah, kalau Lot mau pergi ke sana, aku akan pergi ke sini. Lalu Abraham pergi ke tempat yang berlainan dari Lot. Tapi Tuhan berfirman kembali kepada Abraham setelah berpisah dengan Lot bahwa Tuhan akan tetap memberkati Abraham. Nah, kalian bisa lihat tuh ayat ke-14, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Tuhan berjanji yang kedua kali kepada Abraham bahwa dia akan memberkati Abraham dan akan memberikan keturunan kepada Abraham.
Ini 3 hal mengapa Abraham bisa menerima yang terbaik dari Tuhan. Yang pertama adalah Abraham taat akan perintah Tuhan. Yang kedua, Abraham percaya akan janji Tuhan. Yang ketiga, Abraham cinta damai. Dia tidak suka bertengkar. Dia lebih memilih mengalah daripada harus bertengkar, saudaranya. Nah, hal ini harus adik-adik dan kakak-kakak kita semua juga harus kita contoh dan kita teladani. Super ayat ada di Yakobus 1 ayat 17 ya. Kalina bacakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kita ulangi sekali lagi, Yakobus 1 ayat 17. Segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas dan diturunkan dari Bapa segala terang. Amin untuk firman Tuhan, sekiranya menjadi berkat buat adik-adik. Dadah. Halo adik-adik, kita udah mau memuji nama Tuhan, kita udah dengar firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mau tutup dengan doa. Mari kita lipat tangan semua, kita tutup mata semua, kakak pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah memuji nama Kau Tuhan. Sebentar, apa yang kami dengarkan hari ini, apa yang kami puji hari ini Tuhan, semua bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.